bener nggak sih kalau orang itu yang kadang di rumah sakit itu awalnya bilangnya nggak sakit COVID tapi tahu-tahu di COVID kan? Bener nggak itu? Apakah ada takut jangan sama COVID? Dulu makan nyaman aja gitu sama satu ruangan bareng-bareng makan. Sekarang kalau mau makan satu ruangan harus jauh-jauhan. Udah kena COVID belum bang? Alhamdulillah sudah pernah kena. Saya dapat vaksin dari Tuhan. Vaksin dari Tuhan langsung ya? Iya. Banyak sering juga ketika masuk rumah sakit lakukan screening awal ternyata harus isolasi, keluarga menolak. Nah, terus mereka ingin pulang saja. Nah, yang serumah kan nggak cuma bapak Anda kan masih keluar. Anda pulang ke rumah kan bisa membawa kepada bapak Anda, itu. Anda masih kuat, nggak muncul gejala di Anda. Bapak Anda sudah sakit-sakitan, muncul di dia, seperti itu. Halo, salam sehat keluarga Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu seorang kakak senior saya. Dia dulu sama-sama di pecinta alam dengan saya dan sekarang dia menjadi dokter. Nah, ini adalah Dokter Kantata. Tapi kalau saya nyebutnya dokter nggak enak banget. Saya bisa nyebutnya Bang, karena kita sering nongkrong bareng, sering main bareng. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang menarik juga tentang COVID-19. Seperti apa gambaran COVID-19 yang sebenarnya di rumah sakit. Nah, yuk langsung aja kita ngobrol dengan Bang Kantata. Kita persilahkan dulu buat Bang Kantata perkenalan. Siapa namanya? Lalu dulu lulusan dari mana? Oke. Nama saya Kantata. Dulu benar seperti yang dibilang Bang Yogi ya ini ya. Dia adik kelas saya. Jadi berapa ya kita ya? 3 tahun ya kira-kira ya. Lalu lulus sekolah, saya kuliah kedokteran itu di UNS. Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta. Sekarang di Tangerang, salah satu RS di klinik juga. Kebetulan kemarin RS juga menangani COVID juga. Ya seperti itulah sekarang. Sebelumnya kan kalau di abang sendiri kan di rumah sakit. Gimana sih bang? Itu COVID itu benar-benar ada nggak sih COVID itu? Di kita mau percaya apa nggak percaya, ya dia ada gitu aja sih kita mikirnya. Sebenarnya kalau mau dilihat ya, kita melihat kondisinya di rumah sakit ya, pasien-pasiennya. Mungkin kalau dibilang ada apa nggak ada ya kita nggak bisa membuktikan secara kita sendiri di lapangan ya. Karena kan COVID itu dari dulu memang untuk virus flu-nya sendiri kan udah ada lama. Nah, ini COVID ini yang virus flu yang berevolusi seperti itu. Kalau dilihat mungkin dengan pasien-pasien seperti sekarang ini, kalau dia dengan COVID mungkin jadinya bisa memperparah kondisi penyakit penyertanya gitu. Jadi sebenarnya yang banyak bikin meninggal itu penyakit yang sudah dia punya diperparah dengan COVID-nya itu. Karena menurut beberapa studi ya dia bisa mempercepat progresivitas penyakitnya, perjalanan penyakitnya bisa dipercepat oleh COVID-nya itu. Sekarang tuh banyak banget istilahnya pemerintah membuka lowongan tentang relawan COVID. Nah, relawan COVID banyak banget. Nah, itu sebenarnya tuh kalau di rumah sakit itu gimana? Apakah emang tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat itu benar-benar dia emang kerja all out lembur atau sebenarnya tuh emang dijatah shift berapa jam ganti nih atau gimana? Kok sampai pembutuhan tenaga kesehatan itu banyak banget gitu? Iya. Oke, pertama gini, dari kok sekarang banyak buka ya relawan COVID. Karena satu, pemerintah sekarang kan sedang banyak membuka tempat tidur ya. Maksudnya menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Contohnya di rumah sakit Tangerang ada yang baru buka 100 bed baru untuk penanganan COVID. Nah, maka dari itu kan dia banyak butuh dokter. Nah, di situ dia mulai rekrutmen lagi. Kemudian kalau dibilang banyak apa enggak tenaga kesehatan yang terkena, adalah pasti ada. Karena kalau ada, otomatis kan dia harus istirahat. Otomatis dia sudah tidak bisa bekerja karena dia istirahat isolasi mandiri, dia bekerja. Nah, posisi jadwal yang dia tinggalkan harus diisi orang lain. Nah, makanya itu kadang butuh masuk baru lagi seperti itu. Karena terutama teman-teman nakes yang di rumah sakit itu kan ketika suatu jadwal kosong dia harus diisi yang lain. Nggak bisa itu misalnya pekerjaan harus diisi 3 orang, ada satu yang istirahat, otomatis kita butuh tambahan satu lagi. Nah, ketika nggak ada tenaga baru, otomatis kan kadang kita harus cover, harus mengisi jadwal itu orang lain. Nah,
ditakutkan dengan beban kerja yang tinggi, jadwal yang panjang kan imunitas turun, jadi lebih rentan terkena. Nah sebenarnya kenapa kita membutuhkan banyak tenaga baru, itu aja. Nah ini untuk penambahan bed baru bang. Untuk penambahan bed baru tuh terus ditaruhnya di mana? Sedangkan ruangan-ruangan kan pasti di mana-mana penuh nuh. Iya benar. Biasanya penuh semua. Itu di mana itu? Jadi di beberapa rumah sakit banyak ini ruangan-ruangan yang semula misalnya dia pertamanya dulu sebelum era pandemi itu adalah ruangan anak khusus anak, kemudian atau bangsal khusus penyakit saraf. Nah ini semua kita jadikan bangsal isolasi dulu. Jadi karena keterbatasan gedung, biasanya rata-rata rumah sakit itu memodifikasi ruangan yang sudah ada untuk jadi bangsal isolasi. Nah kayak gitu. Apalagi sekarang kan rasio jumlah pasien dengan COVID dan pasien-pasien dengan non-COVID kan berbanding terbalik jauh ya. Jadi pasien-pasien non-COVID paling cuma butuh bangsal sedikit. Nah lainnya dimodifikasi jadi bangsal COVID. Berarti pasien-pasien yang lain-lain yang nggak keluhan COVID otomatis sudah menurun ya? Tetap menurun, iya. Orang juga pasti takut. Satu, kedua, pertama takut orang KRS. Nanti kita bicara lebih lanjut. Takut KRS. Kemudian ada penambahan bed baru yang beberapa rumah sakit itu dialihfungsikan. Jadi benar-benar semua rumah sakit itu untuk COVID. Salah satunya di rumah sakit di Tangerang itu kan modifikasinya bisa ruangannya disekat kaca agar terpisah untuk seperti itu. Kemudian penuhnya juga begini karena yang semula ruangan itu bisa untuk misalnya bisa untuk 10 orang atau 8 orang karena COVID jaraknya harus tertentu, maka satu ruangan itu bisa diisi paling 4 bed. Jadi kan berkurang kapasitasnya. Takut jangan sama COVID? Iya, namanya manusia pasti ada takut ya. tapi kita punya 3 prinsip nih yang saya punya 3 prinsip yang mana itu saya dapat dari dulu kita sering belajar di alam terbuka ya ketika terutama pemain alat ya. Pertama ketika kita panjat tebing nih ya Mas, kita harus percaya 3 hal. Satu kita percaya pada Tuhan, ya itu pasti ya. Yang kedua kita percaya alat. Alat itu kalau kita sekarang sedang COVID kan berarti kan alat itu alat pelindung diri kita. Masker ya penggunaannya, kemudian kepatuhan penggunaannya, kemudian alat-alat yang lain yang sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga kita percaya kepada diri sendiri, terutama percaya pada skill yang kita punya atau kemampuan. Kalau kita merasa nggak yakin, kita harus membekali bagaimana kita mau berani melakukan tindakan ya. Jadi karena kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan untuk mencegah itu kepada kita, ya yakin aja. Tapi walaupun sudah melakukan 3 hal itu, tetap aja kemungkinan kita untuk terkena juga pasti ada. Pasti ada. Ya itu 3 prinsip ya. 3 prinsip, percaya Tuhan, percaya alat, sama percaya kemampuan. Dulu kita kalau di pecinta alam seringan seperti itu kan ya. Kita harus menghargai alat tuh, kalau kita menghargai alat. Menghargai alat, wah kena hukuman. Kita terapkan aja di sini ya kan, alat-alat yang di sini kita harus percaya bahwa itu bisa mencegah. Ya, betul. Udah kena COVID belum Bang? Alhamdulillah sudah pernah kena. Saya dapat vaksin dari Tuhan. Vaksin dari Tuhan langsung ya. Iya. Jadi nggak perlu divaksin lagi nih. Untuk saat ini menurut peraturan terbaru kan orang-orang dengan COVID itu bisa divaksin, tapi terkenanya minimal sudah 3 bulan yang lalu. Nah karena saya baru sembuh belum ada 3 bulan, jadi belum kena vaksin ini. Vaksin ya? Masih santai. Masih adalah gitu. Pertahanan ya. Terus gimana ya? Kalau perbedaannya sendiri gimana saat praktek sebelum pandemi sama setelah pandemi? Terus capek nggak sih kayak gitu? Oh, yang pasti bedanya yang satu itu tadi masalah alat pelindungan diri ya, APD ya. Dulu kita menggunakan APD terutama masker itu paling ketika kita hanya masuk ke penyakit-penyakit yang benar-benar infeksius yang menularnya lewat udara. Sekarang dengan kondisi seperti ini mau nggak mau semua orang yang masuk ke rumah sakit kita curigai dulu, kita curigai ada COVID dulu, berarti kita tetap pakai perlindungan itu. Nah bedanya itu dulu kita kayak bebas hanya pakai jas Snelly saja ya, jas putih saja. Sekarang kadang pakai coverall yang full, kadang pakai ini yang rapat-rapat seperti itulah. Panas rasanya? Ya panas, nggak nyaman, gerak terbatas.
kemudian mau meriksa pasien juga nggak sesantai dulu lah. Dulu kan mau berlama-lama sama pasien kelihatannya mah aman-aman aja ya. Sekarang ke depannya kok kayaknya aduh nanti dia secukupnya aja. Apalagi tindakan-tindakan yang memicu penularan seperti tindakan di area wajah, pemasangan oksigen itu kan bisa membahayakan ya. Jadi kita harus benar-benar lebih besar. Iya, benar-benar pakai alat APD itu benar-benar harus disiplin. Nah kalau dari pakai APD dan sebagainya itu kan ada fasilitas dari rumah sakit ya. Alhamdulillah rumah sakit dikasih ya. Selain dari kayak APD, terus ada nggak kayak misalkan support yang lain, misalkan sebelum praktek tuh wajib minum vitamin ini dan sebagainya? Enggak sih, kalau itu paling sekarang karena COVID ini kan kita menghindari kerumunan ya, jadi kan makan yang susahnya itu aja makan kan dulu makan nyaman aja gitu sama satu ruangan bareng-bareng makan. Sekarang kalau mau makan satu ruangan harus jauh-jauhan. Alhamdulillah di rumah sakit dijatah makan setiap shift, vitamin ada per bulan. Seperti itu sih, jadi harapannya sih agar kita jaga kondisi lah. Ini pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan yang paling ramai di masyarakat ya. Pertanyaannya adalah kayak bener nggak sih kalau orang itu yang kadang di rumah sakit itu awalnya bilangnya nggak sakit COVID tapi tahu-tahu di COVID-kan? Bener nggak itu? Apakah ada emang bener-bener ini kita COVID-kan aja gitu? Apakah benar-benar seperti itu atau kenyataannya enggak gitu? Kalau saya melihatnya yang telah saya alami sendiri, kalau kita meng-COVID-kan itu enggak ada kita ngapain kita harus meng-COVID-kan gitu kan? Tambah ngerepotin yang merawat gitu kan ya. Yang pertama yang pasti ketika kamu masuk rumah sakit saat ini adalah kamu akan dilakukan screening itu penyaringan. Jadi apakah kamu ini non COVID atau COVID? Karena nanti untuk kedepannya perawatannya berbeda ruangannya kan. Kita screening semuanya, mau pasien kecelakaan, mau pasien punya penyakit kronis apapun kita saring. Kita lakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah ini ada kecurigaan ke arah COVID. Seperti itu. Kalau nanti ada kecurigaan, selanjutnya ya kita kita kategorikan dia sebagai pasien suspek atau curiga. Seperti itu. Jadi ya kalau kita mau COVID kan buat apa? Tapi yang jelas masuk rumah sakit sekarang pasti akan dilakukan screening. Jadi kalau dilakukan screening otomatis kayak pasien-pasien yang misalkan dia kecelakaan atau keluhan-keluhan yang lain, dia akan dapat penanganan lama dong Bang? Sebenarnya tidak juga untuk lamanya, karena ketika kita masuk IGD kan kita sudah tangani dulu kegawat daruratnya. Kita tangani kegawat daruratnya, entah itu pasien apa belum kita saring sambil kita tangani kegawat daruratnya. Pasien stabil kita sambil bisa menunggu hasilnya itu. Nah, kecuali untuk tindakan-tindakan operasi memang harus menunggu dulu hasil pemeriksaannya itu. Ya mungkin memang kecelakaan, kenapa jadi COVID? Karena memang mungkin kamu COVID tapi nggak sadar dan nggak ada gejala gitu. Ketika diperiksa ternyata COVID, tapi karena OTG atau orang tanpa gejala ya kita sesuai protokol COVID kan. Seperti itu. Karena apa? Orang-orang tanpa gejala itu di dia nggak ada gejala, tapi kemungkinan juga masih bisa menularkan. Jadi kita harus lakukan perawatan sesuai protokol. Nah itu adalah pertanyaan yang sampai saat ini kan kadang orang-orang tuh ada bertanya-tanya ya, bener nggak sih di COVID kan? Saya pernah mendengar cerita dari pasien-pasien bahkan di klinik ya. Saya masuk ke sana, tetangga saya ke sana atau saudara saya ke sana, dia tuh nggak sakit apa-apa kok di COVID kan? Pasti rata-rata pasti gitu kan orang-orang sekarang. Iya pasti gitu. Banyak sering juga ketika masuk rumah sakit lakukan screening awal ternyata harus isolasi, keluarga menolak. Nah, terus mereka ingin pulang saja. Nah, itu yang bikin repot. Satu repot, yang kedua angka penularan kita masih terus meningkat ya. Salah satunya kemungkinan seperti itu. Jadi dari situ, yang harusnya diisolasi ternyata dia minta pulang di rumah. Yang harusnya di rumah itu boleh pulang tapi dengan syarat harus isolasi mandiri di rumah, tapi dia tidak menerapkan dengan ketat. Tertularlah satu keluarga. Keluarga itu nanti keluar lagi kemana-mana lagi. Mungkin ada yang bilang lagi, loh bapak saya di rumah terus, sudah sakit lama di rumah terus, kenapa masih bisa kena? Nah
Yang serumah kan nggak cuma bapak Anda. Anda kan masih keluar. Anda pulang ke rumah kan bisa membawa kepada bapak Anda. Itu. Anda masih kuat, nggak muncul gejala di Anda. Bapak Anda sudah sakit-sakitan, muncul di dia. Seperti itu. Ya, itu tadi yang sangat mengganjal di tengah-tengah masyarakat udah dijawab ya. Jadi nggak ada tuh meng-covid kan ya. Kita sebagai tenaga kesehatan juga pastinya punya nilai empati yang tinggi. Kita nggak mungkin membuat keluarga pasien itu sakit hati dan sebagainya, nggak mungkin seperti itu. Jadi emang kalau dia benar-benar COVID ya benar-benar COVID gitu, nggak ada yang dibuat-buat atau nggak ada yang ditipu-tipu lah istilahnya ya. Nah, itu tadi pembicaraan kita tentang COVID dengan Bang Kantata. Terima kasih banget sudah berbagi bagaimana pandangannya, terus bagaimana sih gambaran di rumah sakit yang seperti apa tentang COVID itu, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian tetap stay healthy dan stay at home. Jangan lakukan aktivitas berlebihan di luar rumah, patuhi protokol kesehatan, dan pastikan kalian sehat beserta keluarga kalian. Terima kasih sudah menonton ini. Salam sehat keluarga Indonesia. Xie xie.